selamat datang di channel Manda IP. Halo semuanya, selamat datang di channel Manda IP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Mahda. Dan di video kali ini aku mau memberikan review tentang ini, yaitu adalah mikrofon. Jadi alhamdulillah setelah berpikir panjang, akhirnya aku menjatuhkan pilihan pada mikrofon ini, yaitu mikrofon Boya by M1. Semoga bener ya ngomongnya ya. Jadi kayak gini, tadi aku udah unboxing dan untuk hasilnya nanti dilihat aja ya. Untuk saat ini aku emang belum pakai, jadi mohon diperhatikan suaranya dan dibandingkan nanti setelah aku pakai mikrofonnya. Sebenarnya aku pengen cerita banyak tentang pertimbangan-pertimbanganku untuk memilih mikrofon ini. Tapi aku pengennya nanti aja kalau misalnya aku udah pakai mikrofonnya, supaya nanti ceritanya itu bisa lebih jelas lagi. Mau tahu gimana spesifikasinya dan kenapa aku milih ini, apa aja pertimbangannya, berapa harganya? Tolong di like dulu, komen, share, dan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Nah, langsung aja kita lihat unboxingnya. Ya, pertama kita buka dulu paketnya. Dan ini aman ya karena sudah menggunakan bubble wrap. Nah, mulai dari kardusnya, ini kayak ada hologramnya gitu ya. Terus ini udah ada tulisannya mikrofon merek Boya by M1 atau BY M1 ya. Dan ini untuk penggunaannya bisa menggunakan smartphone, kamera DSLR atau audio recorder. Nah, di sini juga sudah ada spesifikasi di dalamnya ada apa aja. Selanjutnya, mari kita buka dalamnya. Wah, ini udah dapet tasnya kecil, pouch ya. Terus ada buku panduan dan kartu garansinya. Nah, nanti penggunaannya kita bisa lihat-lihat caranya ada di dalam buku panduan ini. Nah, untuk mikrofonnya ini ada di dalam sini, di dalam pouchnya. Ini untuk mikrofonnya dengan kabel panjang sampai 6 meter. Lalu ada busa peredam suara. Nah, yang ini kayaknya itu kayak konektor yang dipakai buat media selain HP, ya nggak sih? Kalau misalnya salah nanti dibenarkan di komen ya. Nah, yang ini udah langsung dapat baterainya yang kecil kayak baterai jam gitu. Nah, sekarang kita coba dulu, kita pasang baterainya di dalam ini yang bentuk tabung ini, kita buka dulu, lalu dimasukkan baterainya. Jangan lupa kita cek yang positif sama yang negatifnya, jangan kebalik. Nah, kita tutup lagi. Nah, ini settingannya untuk kalau misalnya kita pakai kamera atau pakai smartphone.
selanjutnya kita akan pasang peredam suaranya di atas ini. Nah ini penting ya, biar nggak ada suara noise lagi. Aku sedang rekam pakai ini juga, dan semoga nggak ada noise-nya lagi. Nah selanjutnya ini ada jepitannya, jepitan buat dipakai di cantolnya di baju atau di kerudungnya gitu. Dan ini aku senangnya ini dari besi, jadinya bukan dari plastik gitu, jadi ini lebih kuat lah. Jadi ini salah satu pertimbanganku kenapa aku milih Boya, karena ya ini dari besi, jadinya biar kokoh gitu loh, biar awet. Dan masanya jangan sampai salah, jangan di bawahnya tapi di atasnya sini. Nah biasa pokoknya sampai bunyi klik gitu baru. Nah ini untuk kabelnya juga bisa diolor sampai 6 meter, dan ini untuk konektornya 3,5 mm. Nah kita langsung praktek aja ya. Jadi ini belum tak tancepin. Sebentar, aku taruh di sini dulu aja ya. Lalu yang ini sudah ada tulisannya, yang atas itu kan kamera, yang bawah untuk smartphone, jadinya udah di bawah gini, cukup gini aja. Lalu kita tancapkan ininya ke lubang HP-nya. Nah merekam audio melalui ya. Nah untuk saat ini aku udah pakai mikrofon Boyanya. Nah nanti aku akan cerita gimana pertimbangannya kenapa aku kok bisa menjatuhkan pilihannya sama mikrofon ini. Nah kita coba opening ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Manda IP. Jadi sebenarnya aku itu emang udah lama banget pengen punya mikrofon, tapi aku menunda-nunda dulu karena aku merasa cukup pakai mikrofon HP aja. Nanti aku bisa ngedit pakai aplikasi lah ya. Nanti jadi di aplikasinya itu nanti suaranya dibesarkan sampai 200% gitu. Jadinya aku menunda dulu pakai mikrofon. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya aku udah mulai butuh nih gitu. Udah mulai butuh karena memang kendala suara ya. Jadinya tuh aku memiliki kendala suara. Yang pertama adalah suara yang lemah lembut. Jadinya tuh suaranya tuh emang aku tuh lemah lembut gitu, maksudnya tuh nggak bisa yang pantang gitu ya. Ya bisa sih, tapi kayak itu harus ekstra gitu loh, harus ekstra. Intinya itu suaraku itu nggak terlalu besar gitu ya, karena pengalamanku sejak kecil itu emang suaraku tuh lirih. Mungkin karena aku waktu itu emang agak kurang percaya diri gitu ya. Jadinya kalau misalnya disuruh sama orang tua buat pergi ke warung itu aku paling susah. Wedi kalau pas manggil ke warungnya gitu loh. Jadi itu kalau pergi ke warung itu aku selalu lama banget bukainnya, karena penjualnya itu nggak dengar kalau aku bilang tumbas. Itu tuh mungkin penjualnya tuh nggak denger ya, jadinya tuh aku sok nggak mau disuruh sama orang tua. Jadi sampai orang tua aku marah itu karena cuman disuruh beli ke warung aja nggak mau gitu. Aku tuh juga waktu sekolah itu juga nggak bisa bilang kiri kalau diangkot. Jadi kalau misalnya diangkot, kalau misalnya mau turun itu kalau bilang kiri gitu tuh kayaknya tuh bakule sopirnya tuh nggak denger gitu loh. Sopirnya tuh nggak denger, terus aku harus minta tolong sama orang yang di deket sopir itu, bilang minta tolong dibilangin kiri gitu. Atau kalau misalnya ada temanku yang suruh tak bilang kiri. Soalnya kalau misalnya aku sendiri yang bilang kiri pasti kebelandangan, jadinya itu angkotnya kebelandangan, terus ya wes kebablasan ngono wae. Terus saking lemah lembutnya suaraku waktu SMA itu aku mesti wes biasa sama teman-teman gitu loh. Piye engko nek misalnya mic kebakaran kok, mic kebakaran langsung minta tolongnya kebakaran. Engko salah obong kabeh.
Aku mulai belajar agak lantang itu karena waktu kuliah harus presentasi, walaupun itu suaranya wis maksimal apa belum ya, yang penting berusaha untuk mengeluarkan suara lagi. Terus ada ngajar PPL gitulah ya dulu waktu mengajar anak-anak SMA. Tapi ya alhamdulillah anak-anak tuh ya mendengarkan aku, menghargai aku, dan memperhatikan aku gitu loh. Aku ngomong, aku menjelaskan itu ya mendengarkan gitu. Jadinya walaupun aku diragukan karena suaraku yang lembut, oke, yuk iso aku ngajar gitu, ternyata ya emang bisa gitu. Maksudnya anak-anak itu juga menghargai aku, memperhatikan aku. Nah, itu semua adalah cerita-ceritaku yang nggak penting, yang mungkin nggak penting buat didengerin, tapi yuk buat intermezzo dulu ya. Jadi selain suaraku yang lembut dan aku memang benar-benar butuh mic, tempat tinggalku di sini kan dekat-dekat ya, maksudnya tuh rengket-rengket gitu, cedak karo tonggone, dan nanti kalau misalnya ada anak-anak lagi main, aku kan pasti berisik banget. Nah, aku jadi sudah sangat butuh ini. Selain itu juga kalau misalnya ada orang yang jualan lewat atau misalnya ada suara motor, itu semoga ini bisa meminimalisasi suara-suara yang dari luar. Dan aduh, alhamdulillah kok sekarang jadi hujan ya, nggak tahu ini suara hujannya apakah masuk dalam mikrofon ini atau enggak ya. Lalu selanjutnya yang ketiga itu adalah pertimbanganku pilih ini karena aku itu kalau misalnya di video-video sebelumnya itu pasti aku wajahnya itu totales, jadi benar-benar mukanya tuh harus di depan kamera banget. Itu karena biar suaraku tuh masuk gitu, dan aku pengennya tuh ya agak mundur kayak gini loh. Jadi agak mundur kayak gini kan nggak muka tok gitu loh, jadinya rada ono background-nya. Terus mukanya tuh juga bisa terlihat lebih kecil ya, kalau di zoom kan ketok banget gitu. Jadinya pengennya tuh yang mundur gini loh, mundur gini. Jadi nanti walaupun mundur tapi suaranya nggak perlu bengak-bengok, tetap kedengeran dari kamera, dari HP gitu. Selanjutnya itu karena setiap aku ngerekam audio itu selalu ada noise itu semacam hembusan angin dari hidung ya yang keluar, bos, jadinya itu apa ya, nggak enak didengar gitu loh. Di rekamannya itu ada, ya diperhatikan aja ya di video-video sebelumnya pasti ada suara noise-nya itu. Ya sebenarnya udah aku edit, udah tak potong-potong, udah tak cut-cut, tapi ya kalau di bulan Bali ini ya susah juga gitu loh, karena salah hidungnya, bukan karena salah HP, tapi karena ya memang tapi karena memang belum ada alat penunjangnya gitu. Jadi diharapkan setelah punya alat penunjang mikrofon ini nanti suaraku bisa lebih bagus lagi, lebih enak didengar lagi, dan nontonnya juga lebih enak gitu karena suaranya lebih jelas lagi. Nah, selain itu aku milih ini karena ini tuh panjang sampai 6 meter. Jadinya nanti kalau misalnya aku pengen agak jauh lagi atau rada full ya, maksudnya kelihatan semuanya, itu bisa. Jadinya walaupun jauh, semakin jauh walaupun jauh tapi suaranya tetap terdengar jelas. Nah, aku belinya ini di toko ini yang ada di bawah ini, di Shopee ya. Jadi aku belinya dengan harga 135 ribuan, dan menurutku ini relatif ya harganya, maksudnya nggak yang murah banget enggak, tapi kalau dibilang mahal banget juga enggak, karena yang lebih mahal dari ini juga banyak. Karena aku juga pengen itu loh, mikrofon yang wireless itu yang nggak pakai kabel kayak ini. Tapi menurutku itu nanti aja lah, maksudnya karena untuk pemula ya, maksudnya aku masih pemula, jadinya aku pakai yang biasa dulu aja. Nah, sebenarnya di bawah ini juga banyak, harga di bawah ini juga banyak. Tapi setelah aku melihat review-review itu menurutku ini kayaknya yang bagus ya, dan berkualitas gitu loh. Jadinya nggak cuman abal-abal gitu loh. Diharapkan ini bisa lebih awet, dan karena ini makanya kan jangka panjang ya, nggak cuman sebulan 2 bulan gitu loh. Jadinya diharapkan ini bisa lebih awet lagi, karena ini juga disediakan kartu garansinya, dan yang paling aku seneng itu ini ada
jadi ada tempatnya ini, jadinya nanti kalau misalnya mau dibawa kemana-mana itu nggak bakal keceneng-ceneng, ya itu nggak bakal linteng-linteng gitu, karena aman dimasukkan ke dalam sini. Ini itu pakai baterai ya di sini tadi ya, di sini tuh pakai baterai. Nah semoga ini baterainya juga awet juga gitu, jadinya nggak perlu bolak-balik beli. Nah bagaimana, sudah bisa membandingkan ya suaraku dengan mikrofon Boya ini ataupun dengan yang sebelumnya tadi aku belum pakai apa-apa, mungkin bisa dibandingkan suaranya. Dan semoga kalian yang sedang mencari mikrofon juga nggak bingung lagi, karena aku sudah memberikan ini ya, perbandingan suara antara aku yang belum pakai mikrofon atau yang setelah pakai mikrofon. Nah setelah aku mendengarkan hasil rekamannya tadi ya, menurutku suaraku menjadi lebih jelas lagi daripada nggak pakai sama sekali. Dan untuk suara-suara hujan atau suara-suara TV itu menurutku masih ada kedengaran sedikit ya. Dan untuk suara noise-nya kayaknya nggak ada. Dan menurutku ini bagus banget. Dengan harga segitu, dengan kualitas yang seperti ini gitu, menurutku itu bagus. Harganya pun juga masih ramah di kantong ya, maksudnya nggak yang mahal banget, enggak. Dan semoga suaraku bisa lebih jelas lagi, lebih merdu lagi ya. Cukup sekian review dari aku, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channelku Mahda IP supaya aku bisa lebih semangat lagi buat bikin video-video lainnya yang lebih menarik dan bermanfaat. Dan nanti aku akan pakai mikrofon ini terus supaya suaraku bisa lebih jelas lagi dan videoku jadi lebih berkualitas. Nantikan videoku selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.